Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala jenis penyakit. Kami dari kelompok KKNDR 123 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2020. Dalam video kali ini, kami membahas mengenai peranan penting agama Islam dalam memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Agama merupakan komponen penting dalam mengatur kehidupan dan menjadi sandaran untuk mengeliminasi persoalan kehidupan. Semisal masalah yang sekarang kita dan dunia sedang hadapi, ya, novel coronavirus atau 2019 nCoV yang pertama kali dikenal berasal dari Wuhan, Cina. Salah satu profesor riset sekaligus peneliti ahli utama PMP LIPI, yaitu Profesor Dr. Endang Turmudi mengatakan, sejarah umat Islam wabah virus pernah terjadi dan bisa dihindari melalui ilmu pengetahuan dengan melakukan beberapa hal seperti harus tenang dan tidak takut, menjauhi orang sakit, dan untuk beberapa saat perlu menutup pasar dan beribadah di rumah. Beberapa catatan sejarah Islam dalam mengatasi wabah penyakit, yaitu yang pertama, oleh Khalifah Umar bin Khattab. Saat kunjungannya ke Damaskus, beliau memutuskan untuk kembali ke Madinah karena kota tersebut sedang terjangkit wabah. Ketika ditanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kenapa menghindari takdir Allah? Sayyidina Umar menjawab, ya, kita menghindari dari takdir satu ke takdir yang lain supaya tidak tertular dan mencari keselamatan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika wabah ta'un atau wabah penyakit terjadi di satu negeri, maka janganlah kalian memasuki negeri itu. Dan jika wabah itu terjadi di suatu negeri sedang kalian berada di negeri itu, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, Ibnu Sina, ilmuwan muslim dan dokter pertama yang mendesain metode karantina atau lockdown untuk mengangkat suatu wabah. Dan metode ini sangat direkomendasikan pada masanya dan bahkan dilakukan oleh pemerintah kita saat ini. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, janganlah yang sakit dicampurkan dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya kita harus menjaga diri agar tidak tertular dan menjaga diri agar tidak menularkan. Lantas, bagaimana cara kita beribadah di situasi pandemi saat ini? Di Indonesia, kita mengenal MUI atau Majelis Ulama Indonesia. MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai penyelenggaraan ibadah selama masa pandemi COVID-19 ini. Adapun intinya yaitu tetap mengikuti protokol kesehatan dalam beribadah selagi tidak bertentangan dengan nilai akidah. Sebagai contoh, menggunakan masker, membawa sajadah serta alat sholat sendiri, tidak berkontak fisik satu sama lain. Berikut video tentang tanggapan MUI dalam menyikapi pelaksanaan ibadah di masa pandemi COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan keagamaan dan jawaban Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara terhadap persoalan-persoalan kontemporer pada masa wabah COVID-19. Memakai masker dalam sholat hukumnya boleh. Menjarangkan shaf antara satu makmum dengan makmum lainnya pada masa wabah adalah sah. Namun, sholatnya makruh dan mengurangi pahala sholat berjamaah. Di daerah terjadi wabah yang potensi penularannya rendah dan terkendali, sholat berjamaah di masjid dilaksanakan dengan a. memperhatikan protokoler kesehatan dan berupaya secara maksimal untuk menjaga diri agar tidak tertular wabah seperti memakai masker, cuci tangan menggunakan sabun sebelum masuk ke masjid, menggulung sajadah masjid, membawa sajadah masing-masing, menghindari kontak fisik seperti salaman dan berpelukan. B. Sholat dimaksud adalah bagi laki-laki dewasa yang sehat,
sedangkan untuk anak-anak, wanita dan lansia dianjurkan untuk sholat di rumah masing-masing. Apa hukumnya menggunakan hand sanitizer sebelum melaksanakan sholat? Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara menjawab, A. Penggunaan hand sanitizer yang bahan dan proses pembuatan alkoholnya dari hasil industri non-khamar, baik hasil sintesis kimiawi maupun hasil industri fermentasi non-khamar, hukumnya boleh atau mubah. B. Penggunaan hand sanitizer yang bahan dan proses pembuatan alkoholnya dari khamar, hukumnya najis atau haram. C. Penggunaan hand sanitizer yang bahan dan proses pembuatan alkoholnya tidak diketahui secara pasti terbuat dari najis atau tidak, maka sebagai bentuk kehati-hatian atau ikhtiyat tidak menggunakannya sebelum melaksanakan sholat. Nah sobat, kita sudah mendengarkan bagaimana Fatwa MUI Sumut tahun 2020 tanggal 15 April mengenai pelaksanaan ibadah di tengah pandemi COVID-19. Semoga kita tetap menjaga diri, mengikuti protokol kesehatan, dan tetap menjaga kebersihan seperti sabda baginda Rasulullah SAW yang artinya bersuci itu separuh keimanan. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih atas waktu luang yang telah sobat berikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saksikan terus video-video bermanfaat lainnya hanya di channel akun kami KKNDR 123. Tetap dukung dan support kami dengan cara like, share, dan subscribe. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.